Halo guys, perkenalkan saya Cindy Lestari N1A1 17160 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Perminatan Epidemiologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi regresi logistik ganda model prediksi untuk melihat hubungan kejadian BBLR dengan umur ibu, ras, merokok, kelainan uterus, riwayat hipertensi, riwayat prematur, dan frekuensi antenatal care. Semoga bermanfaat. Pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik, muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan covariates. Pada kotak dependen, masukkan variabel BBLR. Pada kotak covariates, masukkan variabel umur. Klik option, klik CI, klik continue, klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Pada hasil omnibus test, p-value menunjukkan 0,097. Berarti variabel umur besar dari 0,25 sehingga umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Langkah kedua, pilihlah analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Maka muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak covariates. Pada kotak covariates, umur diganti dengan variabel ras, lalu klik kategorikal. Pindahkan ras ke kotak kategorikal covariates. Pilih first, pilih change, lalu continue, OK. Sehingga muncullah output. Pada tabel omnibus test, p-value ras 0,082 besar dari 0,25 sehingga ras bisa lanjut ke analisis multivariat. Langkah ketiga, pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Lalu muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak covariates. Pada kotak dependen tetap berisi BBLR. Pada kotak covariates, ras diganti dengan hipertensi. Lalu OK. Akan muncul output seperti ini. Pada kolom omnibus test, hipertensi menunjukkan p-value-nya 0,045, berarti akan masuk dalam analisis multivariat. Langkah keempat, yang pertama pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Lalu akan muncul menu dialog berisi kotak dependen dan covariates. Pada kotak covariates, isikan variabel riwayat kelainan uterus. Lalu OK. Sehingga muncul output seperti ini. Pada kolom omnibus test, variabel kelainan uterus p-value-nya 0,024 besar dari 0,25 sehingga dapat lanjut ke multivariat. Langkah kelima, yang pertama pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Maka akan muncul kotak covariate dan dependen. Pada kotak covariates, masukkan variabel antenatal care. Lalu OK. Sehingga akan muncul output seperti ini. Pada uji p-value, antenatal care menunjukkan 0,379, lebih kecil dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Langkah keenam, yang pertama, pilih analyze,
pilih regresi, lalu klik binary logistik. Akan muncul kotak seperti ini. Pada kotak covariat, masukkan variabel rokok, lalu OK. Sehingga akan muncul output seperti ini. Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan rokok mempunyai p-value 0,027. Dengan demikian variabel merokok dapat masuk ke analisis multivariat. Langkah ke-7. Yang pertama, pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Kotak covariat diisi dengan variabel prematur. Lalu OK, sehingga akan muncul output seperti ini. Pada omnibus test, hasil analisis didapatkan p-value prematur sebesar 0,009, berarti lebih besar dari 0,25, sehingga variabel prematur dapat masuk ke analisis multivariat. Hasil seleksi bivariat, semua variabel menghasilkan p-value besar dari 0,25. Hanya periksa hamil yang p-value-nya di bawah 0,25. Lalu akan dilanjutkan untuk uji pemodelan multivariat ke-6 variabel dengan kejadian BBLR. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemodelan multivariat ke-6 variabel dengan kejadian BBLR. Yang pertama, pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Maka muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak covariat. Pada kotak dependen, masukkan BBLR. Pada covariat, masukkan variabel umur, ras, merokok, prematur, hipertensi, kelainan uterus, dan antenatal care. Ingat, untuk ras dilakukan dummy, seperti yang kita sudah lakukan tadi. Klik option, klik CI, lalu continue, OK. Sehingga akan muncul output seperti ini. Hasil analisis variabel umur, prematur, kelainan uterus, dan antenatal p-value-nya besar dari 0,05, sehingga antenatal care akan dikeluarkan dari pemodelan. Selanjutnya adalah langkah menghilangkan variabel antenatal care. Pertama, pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Pada kotak covariat, antenatal care dikeluarkan. Lalu OK, sehingga akan muncul output seperti ini. Setelah variabel antenatal dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel umur, ras, rokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Melihat hasil perbandingan OR, ternyata variabel umur memiliki p-value terbesar, sehingga umur akan dikeluarkan dari model. Pertama, pilih analyze, pilih regresi, klik binary logistik. Maka akan muncul menu dialog. Pada kotak covariat, umur dikeluarkan. Tekan OK, lalu akan muncul output seperti ini. Setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Setelah melihat hasil analisis perbandingan OR, langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan variabel yang p-value-nya besar dari 0,05, yaitu variabel prematur.
Langkah selanjutnya yaitu menghilangkan variabel riwayat prematur. Langkah pertama, pilih Analyze, pilih Regresi, klik Binary Logistik. Maka akan muncul menu dialog. Pada kotak covariat, prematur dikeluarkan. Klik OK sehingga muncul output seperti ini. Ternyata setelah variabel prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah besar dari 10%. Dengan demikian variabel prematur dimasukkan kembali dan variabel kelainan uterus dikeluarkan dalam model karena p-value-nya besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu menghilangkan variabel kelainan uterus dan memasukkan variabel prematur. Pertama, pilih Analyze, pilih Regresi, klik Binary Logistik. Maka muncul kotak covariat, dikeluarkan variabel kelainan uterus dan masukkan kembali variabel prematur. Klik OK. Sehingga akan muncul output seperti ini. Kita lihat kembali perubahan nilai OR setelah variabel kelainan uterus dikeluarkan. Ternyata variabel hipertensi berubah besar dari 10%. Dengan demikian variabel kelainan uterus masuk kembali ke dalam model. Selanjutnya memasukkan kembali variabel kelainan uterus. Pertama pilih Analyze, pilih Regresi, klik Binary Logistik. Masukkan kembali variabel kelainan uterus pada kotak covariat. Klik OK sehingga akan muncul output seperti ini. Yang terakhir, lakukan uji interaksi antara rokok dan hipertensi. Klik Analyze, klik Regresi, klik Binary Logistik. Pada kotak dependen tetap berisi BBLR. Pada kotak covariat isi ras, merokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Klik Next, isi merokok dan hipertensi ke kotak covariat. Klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Pada output bagian blok 2 terlihat hasil uji omnibusnya p-value sama dengan 0,994, lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada interaksi antara rokok dan hipertensi. Dengan demikian permodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa interaksi. Interpretasi. Dari hasil analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan confoundingnya yaitu variabel riwayat prematur dan kelainan uterus. Nilai OR dari variabel hipertensi adalah 3,9, artinya ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebanyak 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi. Model regresi logistik ini hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat kohort. Nah guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.